Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua anak-anak ibu. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Baiklah, ibu akan menjelaskan video pembelajaran yaitu tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran 2, mata pelajaran SBDP Bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan video pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran, dengan kegiatan membaca dan mengamati cerita bergambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai gambar cerita sesuai bacaan. Yang kedua, dengan kegiatan menulis pengertian gambar cerita, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah pembuatan gambar cerita secara runtut. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu mengenai organ peredaran darah pada hewan, siswa dapat menyebutkan berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah pada hewan. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar apa? Ada gambar seorang anak yang lagi membaca buku. Oke, kita lihat teks. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Kiong Emas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku cerita kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjami buku. Tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Udin? Sikap baik Udin yang perlu diteladani adalah bersedia berbagi dengan meminjamkan buku cerita kepada Edo. Yang kedua, sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Edo? Sikap baik Edo yang perlu diteladani adalah meminta izin ketika dan meminjamkan buku dan mengucapkan terima kasih berpamitan ketika meninggalkan rumah Edo. Ketiga, mengapa kamu harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo? Alasannya, meneladani sikap Udin dan Edo karena mereka berdua menjaga kerukunan saling menghormati. Selanjutnya, perhatikan cerita bergambar berikut. Pada halaman di buku siswa halaman 102 dan 103. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangannya makhluk paling cerdik yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadiri kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya dengan kepongahan dan kesombongannya. Si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil, mereka geram ingin segera memuji kecerdikan si kancil. Setelah mendengar cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menatangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah merintahkan bawahannya sikap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan kancil menjawab hu hu hu. Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai.
Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si Kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera berangsur ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si Kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap Kancil melompat berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau, siput?" "Hu, hu, hu," jawab siput yang berada di depannya. Si Kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si Kancil berseru, "Di mana engkau, siput?" "Hu, hu, hu." Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si Kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si Kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan sambil mengerutu dengan napas terengah-engah. Sang Kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang yang paling cerdik yang dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang Kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan-kesatuan. Itulah tadi contoh gambar cerita. Kesimpulan cerita di atas adalah, siapa yang tahu anak-anak ibu? Jadi, Kancil memiliki sikap yang sombong dan pongah. Sikap yang dimiliki Kancil ini tidak baik karena orang sombong akan sulit dihargai orang lain. Adapun cerita bergambar. Apa itu cerita bergambar? Adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu bersatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Jadi ada gambar dan ada teks saling berhubungan. Itu adalah cerita bergambar. Adapun beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat gambar cerita. Yang pertama, 1. Tentukan ide atau gagasan tema yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan karakter tokoh utama dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, buat alur cerita sederhana secara garis besar, menggambarkan isi cerita, kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Yang keempat, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Itu adalah langkah-langkah membuat gambar cerita. Tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia. Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna, serta cabang-cabang yang dari pembuluh aorta lebih banyak. Adapun contoh organ peredaran darah pada hewan. Yang pertama, ada ikan. Organ peredaran darah ikan, jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran pada ikan, amoebiasis. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darahnya, memberi makan yang sehat pada ikan. Yang kedua, burung. Organ peredaran darah pada burung adalah jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah pada burung, gangguan jantung, berdarah, luka-luka, kapiler, darah mudah pecah. Cara memelihara kesehatan organ peredaran pada burung. Rutin menjaga kesehatan burung, memberi makan sehat untuk burung, memberi vaksin. Yang ketiga, kucing. Organ peredaran darah pada kucing, jantung dan pembuluh darah.
Gangguan pada organ peredaran darah yaitu kolesterol karena menghambat peredaran darah absrah. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah, yang pertama pada kucing, menjaga berat badan kucing. Kedua, memberi vaksin pada kucing. Ketiga, memastikan makanan kucing yang bergizi. Itulah tadi video pembelajaran yang Ibu jelaskan. Kalau belum jelas silakan ditanya. Ibu tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.